Di pinggir kota tua berdiri sebuah rumah besar bergaya Eropa klasik. Halamannya luas, dipenuhi pohon-pohon rindang yang menutup cahaya matahari. Rumah itu dulunya milik Dr. Adrian, seorang ahli bedah saraf yang sangat terkenal di tahun 80-an. Banyak orang datang dari luar kota hanya untuk berobat padanya. Tapi nama besarnya perlahan hilang, digantikan oleh kisah mengerikan tentang apa yang ia lakukan pada istrinya. Istrinya bernama Maria. Perempuan cantik berusia 27 tahun, berambut hitam panjang, dan selalu memakai gaun putih selutut. Orang-orang bilang, Dr. Adrian begitu mencintainya sampai terobsesi. Ia melarang Maria keluar rumah tanpa dirinya. Ia juga memasang kamera di setiap sudut rumah, hanya untuk memastikan Maria selalu dalam pengawasannya. Suatu hari, Maria terjatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur keras. Dr. Adrian langsung membawanya ke ruang operasi pribadinya di rumah. Ia menangis sambil memeriksa denyut nadi sang istri, tapi semuanya sudah terlambat. Maria meninggal dengan mata terbuka menatap kosong ke arah suaminya, namun disitulah obsesi sang dokter berubah menjadi kegilaan. Ia menolak menguburkan Maria. Ia menolak melepaskan perempuan itu dari hidupnya. Malam itu juga, Dr. Adrian menyiapkan pisau bedah, gergaji tulang, jarum suntik besar, dan puluhan liter resin bening. Ia mulai membedah tubuh istrinya. Perlahan membuka kulit kepala, mengeluarkan otak, lalu menyuntikkan resin ke setiap rongga otak agar mengeras. Ia melakukan hal sama pada paru-paru, hati, ginjal, dan seluruh organ tubuh Maria. Setelah itu, ia menjahit kembali kulit kepala sang istri dengan sangat rapi. Lalu, tubuh Maria dilapisi cairan formalin berkali-kali. Kulitnya diolesi campuran lilin dan zat pelindung khusus agar tetap terlihat lembut dan hidup. 2 hari 2 malam ia bekerja tanpa henti. Tubuhnya sendiri sudah lemas, matanya merah, tangannya gemetar. Tapi ia tetap melanjutkan. Dengan senyum aneh di wajahnya, ketika semua proses selesai, Dr. Adrian mengenakan gaun pengantin putih pada jasad Maria. Gaun itu dibeli khusus untuk ulang tahun pernikahan mereka. Ia menata rambut istrinya, memakaikan mahkota kecil dan veil panjang, lalu menempatkannya di dalam kotak kaca setinggi 2 meter. Kotak itu dibuat dari kaca tebal anti peluru dengan rangka besi cor yang sangat kokoh. Kotak kaca berisi jasad Maria itu ia letakkan di ruang makan. Setiap pagi, siang, dan malam, Dr. Adrian duduk di meja makan, menatap istrinya yang berdiri di sana dengan mata kosong. Ia berbicara sendiri, seolah Maria masih hidup, masih menemaninya makan, masih menatapnya dengan cinta. Konon, para pembantu di rumah itu sering mendengar suara tangis perempuan dari dalam kotak kaca, terutama di malam Jumat. Mereka juga melihat kaca itu berembun, seperti ada hembusan nafas dari dalam. Tak ada yang tahan bekerja lama di sana. Semua keluar satu persatu, membawa trauma yang tak pernah hilang seumur hidup mereka. Sebelum kita lanjut ke bagian paling mengerikan dari kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Serim sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita nyata paling menyeramkan setiap hari. Suatu malam, seorang perawat yang bekerja membantu sang dokter masuk ke ruang makan untuk membereskan piring. Ia menatap kotak kaca itu dengan perasaan ngeri. Di dalam, Maria berdiri kaku memakai gaun pengantin putih. Mata terbuka menatap kosong ke depan, bibirnya membiru, kulitnya pucat keabuan, tapi tak ada tanda-tanda pembusukan. Gaun pengantinnya juga masih putih bersih. Saat perawat itu sedang menunduk membereskan meja, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pelan dari arah kotak kaca. Ia menoleh perlahan dan melihat tangan Maria menempel di kaca. Jemarinya tampak menekan kaca dengan kuat dan di balik mata kosongnya,
Seperti ada air mata mengalir, perawat itu menjerit dan lari keluar rumah. Besok paginya, ia langsung mengundurkan diri tanpa mengambil gajinya. Ia bersumpah tak akan pernah kembali ke rumah itu. Namun, bagi Dokter Adrian, semua itu hanyalah tanda bahwa istrinya masih ada di sana. Ia selalu berkata pada tamu yang datang, "Lihatlah betapa cantiknya istriku. Ia akan menemaniku selamanya. Ia tidak akan pernah meninggalkanku seperti istri-istri kalian." Orang-orang mulai menjauh, pasiennya berhenti datang. Rumah sakit tempat ia mengajar memecatnya karena dianggap mengalami gangguan mental. Akhirnya, Dokter Adrian hanya hidup berdua dengan jasad Maria. Ia menua sendirian. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin dalam dan gelap, suaranya semakin pelan saat berbicara dengan mayat sang istri. Hingga pada suatu pagi, warga sekitar mencium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka melapor pada polisi. Saat rumah itu didobrak, mereka menemukan Dokter Adrian tewas di kursi ruang makan. Kepalanya menunduk di meja dengan mulut berbusa. Diduga ia menenggak cairan formalin dan resin hingga mati. Tapi yang paling menyeramkan adalah jasad Maria masih berdiri di dalam kotak kaca dengan gaun pengantin putih yang tak berubah. Saat polisi mendekat, mereka melihat satu hal aneh. Di kaca, tepat setinggi mata Maria, terdapat bekas goresan panjang, seperti cakaran kuku manusia. Kini rumah itu ditutup dan menjadi museum pribadi, tapi tak banyak orang berani masuk. Karena setiap kali melangkah di ruang makan, mereka merasa ada mata yang menatap mereka penuh kebencian, seolah berkata, "Aku seharusnya dikuburkan, bukan diawetkan untuk memuaskan kegilaan suamiku." Dan sampai sekarang jasad Maria masih utuh di dalam kotak kaca itu. Berdiri di ruang makan, memakai gaun pengantin putih, menatap kosong setiap orang yang masuk, dengan mata yang seakan menyimpan dendam kepada dunia. Jika kalian suka dengan kisah mengerikan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Karena di balik cinta yang indah, bisa saja tersembunyi obsesi gila yang mengubah orang baik menjadi monster menakutkan. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya, dengan kisah nyata yang akan membuat tidur kalian tak lagi tenang malam ini.